Tunjangan Hari Raya atau THR adalah penghasilan yang ditunggu-tunggu setiap bulan Ramadan. Namun, tahun ini sedikit berbeda ya. Tidak semua orang mendapatkan THR. Nah, untuk Zfriends yang masih beruntung mendapatkan THR, bagaimana alokasinya? Simak video gajian pas berikut ini. Hai Zfriends, selamat datang di YouTube Zfinance TV. Ketemu lagi dengan saya, Prita Gozi, CEO Zfinance. Nah, untuk Zfriends yang baru bergabung, terima kasih banyak. Semoga bisa mendapatkan berbagai tips-tips keuangan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video dari kami. Nah, hari ini kita akan mau membahas nih suatu tema yang sebetulnya sangat ditunggu-tunggu oleh banyak karyawan di Indonesia, yaitu edisi THR alias Tunjangan Hari Raya. Nah, sebenarnya seperti apa sih mengalokasikan THR di masa pandemi seperti ini? Simak tips-tips berikut ini. Yang pertama, alokasi untuk zakat dan sedekah. Nah, Zfriends pahami bahwa di bulan Ramadan biasanya kita juga akan menunaikan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini perhitungannya bisa beragam, tetapi mungkin kira-kira per kepala adalah Rp40.000. Jadi, hal yang paling pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah coba kita menghitung berapa ya kebutuhan yang memang perlu kita keluarkan untuk pembayaran zakat fitrah. Katakanlah di keluarga kita ada 4 kepala, ya tinggal dikalikan 4 menjadi Rp160.000. Nanti tinggal disesuaikan ya dengan rumah tangga Zfriends masing-masing. Lalu jangan lupa juga bahwa mungkin kita selama ini ada zakat mal yang belum sempat ditunaikan karena mungkin cashnya belum ada. Nah, boleh juga tuh menggunakan alokasi THR untuk pembayaran zakat mal tersebut. Lalu lebih jauh lagi kita bisa bersedekah. Wah, ini adalah momen yang pas nih untuk Zfriends untuk bisa berbagi, terutama untuk mereka yang memang lebih kurang beruntung dibandingkan kita. Nah, pahami bahwa kalau untuk perhitungan zakat di dalam aturan agama Islam sudah ada pakem bakunya, jadi jangan ngarang ya. Nanti simak juga nih berbagai tips yang memang ada di Zfinance TV yang khusus spesial edisi Ramadan. Nah, untuk sedekah itu sih terserah ya, bahkan banyak orang berpendapat bahwa semakin banyak saya bisa bersedekah tetapi masih dalam kemampuan finansial, maka rupanya akan membukakan banyak pintu rezeki. Nah, yang kedua, Zfriends, kita juga sebaiknya membayarkan utang konsumtif. Karena gini, di masa pandemi ini yang sudah berjalan selama 1 tahun, nggak bisa dipungkiri sih, banyak juga nih di antara penonton yang barangkali sudah terpaksa mengambil pinjaman online untuk menutup kebutuhan hidupnya. Karena bisa jadi terkena PHK, ataupun juga cash flow-nya mungkin cukup seret, dan sebagainya. Nah, apabila ternyata Zfriends sudah mendapatkan pekerjaan baru, atau mungkin hanya kemarin mengalami cash flow yang seret, maka THR ini bisa loh digunakan untuk membantu kita melunasi berbagai pinjaman konsumtif seperti pinjaman online. Jangan lupa juga untuk mengalokasikan dana darurat. Karena kita masih dalam masa pandemi ini Zfriends, jadi penting banget untuk kita tetap mengalokasikan dana darurat. Dana darurat ini nantinya bisa akan kita gunakan untuk berbagai hal, terutama untuk urusan protokol kesehatan. Nah, kita bisa menempatkan dana darurat tersebut di tabungan biasa ya Zfriends, supaya mudah aksesnya dan tetap liquid. Yang ketiga, ya namanya juga THR, silahkan alokasikan untuk kebutuhan lebaran. Tapi kebutuhan lebarannya juga harus yang sesuai dengan prioritas. Artinya begini, coba yuk kita pahami mana sih memang kebutuhan lebaran yang mungkin kita lakukan. Sebagai contoh, pemerintah kita kan sebetulnya menghimbau untuk kita menghindari kerumunan. Kemudian kita menghindari kumpul keluarga yang berpotensi mendatangkan wabah karena mungkin kita kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
kesehatan. Oleh sebab itu, maka kita bisa atur ulang nih, yang mungkin di tahun-tahun sebelum pandemi kita mungkin festif nih, kebutuhan lebarannya, makanannya banyak, sekarang lebih bisa diatur karena mungkin yang akan menikmati atau berkonsumsi juga jumlahnya lebih sedikit. Lalu jangan lupa juga untuk tetap memberikan tunjangan hari raya kepada mereka yang memang bekerja dengan kita. Seperti untuk ZFriends yang dibantu oleh asisten rumah tangga, ataupun misalnya juga untuk iuran keliling yang menjaga keamanan kita. Wah, jangan lupa dong untuk berbagi kepada mereka. Nah, kemudian bagaimana nih untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti misalnya biaya-biaya yang mungkin timbul di kemudian hari. Nah, kita juga ingat nih, karena sekarang kan momennya cukup dekat ke registrasi untuk tahun ajaran baru. Jadi sebetulnya kalau THR mau digunakan juga alokasinya untuk kebutuhan anak kita, boleh-boleh saja. Tapi kalau berbagai kebutuhan yang sebelumnya saya sebutkan sudah dipenuhi. Nah, ZFriends sebelum menerima THR, maka sebaiknya setiap pekerja juga membuat catatan untuk pos pengeluaran apa saja yang akan digunakan supaya tidak kebablasan. Oke, terakhir nih, THR juga sangat baik digunakan untuk menambah aset investasi kita. Jadi setelah kita mengalokasikan untuk berbagai pos-pos yang tadi, maka tidak ada salahnya kita juga berinvestasi dari dana THR kita. Berbagai impian seperti dana pendidikan anak, dana naik haji, kemudian uang muka pembelian rumah, dan lain-lain juga dapat dibantu dengan dana THR bila mana kita masukkan ke dalam investasi. Oh, ini juga opsional ya. Jangan lupa kita bisa loh menggunakan THR untuk nanti budget Idul Adha. Oke ZFriends, karena kan saat ini di Indonesia juga kita masih mengalami nih kondisi pandemi COVID-19. Maka saya juga harapkan nih untuk ZFriends patuh ya, jangan membuat kerumunan. Gak apa-apa kok, misalnya tidak usah berbuka bersama dengan teman SD, SMP, SMA, kuliah ini, kuliah itu, terus ex teman kerja di sini, di situ. Aduh banyak deh. Tapi yang penting kita sekarang betul-betul bagaimana kita berusaha menjaga supaya pandemi ini cepat berlalu. Oke, sekarang prakteknya nih. Kalau kita dapat THR misalnya 10 juta rupiah, ayo bilang, Alhamdulillah. Oke, nah berarti kemana saja nih alokasinya? Pertama, pastinya untuk zakat fitrah. Kan tadi hitungannya udah jelas ya, per kepala. Coba kita ambil misalnya 4 orang lah dalam satu keluarga. Berarti 160.000. Nah, kemudian ditambah dengan sedekah, mungkin zakat mal dan lain-lain, mungkin kita alokasikan sekitar 2 juta. Jadi 20% dari THR kita. Lalu turun lagi nih, jangan lupakan THR untuk yang bekerja kepada kita, termasuk juga kalau ZFriends memberikan hadiah terutama ke orang tua. Nah, boleh tuh 20% juga. Kan semakin banyak kita berbagi, semakin baik. Asalkan diniatkan untuk sedekah. Kemudian kalau misalnya kita punya pinjaman kemarin, pinjaman online, atau mungkin yang bayar tunda, boleh loh dilunasin. Nah, lunasin pinjamannya itu 10% boleh dari THR kita, dapat deh 1 juta. Kemudian ada dana darurat juga nih, alokasikan juga dong, misalnya 10% juga. Dapat lagi nih pos lebaran, alokasikan yang tadi. Atur-atur lah ya, misalnya berapa banyak yang memang mau dikasih untuk hidangan, berapa banyak yang memang untuk pakaian dan lain-lain. Tetapi kalau bisa sih sekitar 20% saja. Terakhir adalah opsional, sisanya silahkan digunakan untuk mudik. Tapi jangan sekarang ya, nanti saja, tunggu pada saat pemerintah sudah membuka lagi. Supaya apa? Supaya mobilitasnya tetap terjaga dan kita juga bisa tidak mengalami lonjakan pada masa pandemi ini. Kalau yang nggak mudik, seperti saya misalnya, nah berarti kita punya opsional juga untuk bisa menginvestasikan sisa dana THR tadi. Nah sekarang gimana nih untuk ZFriends yang juga kepingin merasakan lebaran tapi tidak dapat THR? Tenang, kita punya tipsnya juga. Gimana nih kita membangun dana THR kita sendiri padahal waktunya sudah mepet? Oke, yang pertama kita harus tidak malu membuka keran-keran penghasilan baru. Saya tuh selalu bilang, kenapa sih malu berdagang? Yang malu itu adalah kalau punya utang terus nggak dibayar. Nah itu baru malu. Tapi kalau dagang, apalagi halal, nggak boleh malu. Nah sekarang nih peluangnya banyak sekali ZFriends. Kita misalnya bisa membuka keran penghasilan dengan membuka dagangan selama musim Ramadan ini.
kita juga bisa mungkin mengasah talent-talent yang kita punya sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan khusus untuk Ramadan ini saja. Atau bisa juga teman-teman join bisnis yang memang mungkin di situ udah ada sistemnya, dagangnya mudah dan sebagainya. Yang penting teman-teman memiliki penghasilan yang halal. Tapi ingat, jangan mau cuan cepat ya. Apalagi mengikuti money game. Kalau itu, no. Nah, friends, keuntungan dari tambahan penghasilan inilah yang akan menjadi THR untuk kita semua. Nah, opsi kedua adalah kita harus mampu nih membedakan antara pengeluaran yang wajib, butuh, dan ingin. Artinya, dari gaji bulanan yang mungkin kita punya atau mungkin dari aset yang sudah berhasil kita kumpulkan selama tahun 2020 lalu, boleh dong kalau misalnya ini mungkin harus dialokasikan kembali nih, nggak apa-apa juga. Barangkali sebelumnya Friends berpikir, aku sudah bisa liburan nih di tahun ini, ternyata masih belum juga. Lalu kalau ini yang memang mau digunakan dananya untuk THR, boleh-boleh juga. Nah Friends, hal ini sangat penting karena bagi setiap pekerja yang memang mungkin tidak mendapatkan THR, ya kita memang harus lebih disiplin lagi pada saat mengalokasikan pengeluaran dan juga berbagai hal yang menjadi kebutuhan kita. Ingat ya, pengeluaran yang diutamakan adalah yang bersifat wajib, seperti bayar zakat fitrah, THR untuk pegawai kita, dan juga pinjaman yang perlu kita lunasi. Friends, terakhir nih, saya punya tips gimana supaya kita disiplin dan gak kebablasan selama bulan Ramadan ini. Yang paling pertama adalah bikin money diary. Apa maksudnya? Jadi selama 30 hari ke depan, ya paling gak sampai dengan lebaran lah gitu ya, kita udah bikin nih setiap hari kita pengeluarannya seperti apa. Apalagi untuk Friends yang mungkin penghasilannya harian atau naik turun. Nah ini penting banget ya untuk membuat alokasi selama 30 hari ke depan. Yang kedua, jangan mudah tergoda mengambil pinjaman online yang mungkin mudah, tetapi sebenarnya kita tidak perlu-perlu banget. Yang ketiga, jangan mudah tergoda untuk ngisi terus dompet digital. Padahal jatahnya udah habis gitu kan. Jadi artinya kita mesti disiplin padahal membagi rekening-rekening tersebut. Nah rekening itu sebetulnya boleh kok. Misalnya kita alokasikan nih khusus satu yang memang kita akan pakai di Ramadan ini supaya tidak bercampur dengan yang lainnya. Nah Friends, memang ya kalau dipikir-pikir yang namanya faktor keinginan biasanya nih akan menggerus keuangan kita. Apalagi kalau memang kita tidak mampu untuk membedakan antara prioritas yang memang valuable buat kita. Berkali-kali di Finance TV kita ingatkan kepada Friends bahwa price is what you pay, value is what you get. Artinya, kalau kita termudah banget tergoda hanya karena lagi diskon, beli 1 dapat 5, padahal sebenarnya tidak memiliki manfaat buat kita, ya sudah, THR turun, dijamin deh, pasti nanti cepet juga larinya. Jadi yang kayak gitu jangan diikuti ya. Nah Friends, dana THR merupakan rezeki loh untuk kita semua yang mungkin tidak diperoleh oleh setiap orang. Oleh sebab itu, bagi siapapun Friends yang masih menerima dana THR, maka kita wajib bersyukur, berapapun jumlahnya. Friends, semoga tips tadi bisa bermanfaat, terutama di bulan Ramadan tahun ini. Semoga kita memperoleh berkah yang setinggi-tingginya dan mampu bersyukur sebanyak-banyaknya. Saya Prita Gozi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video lain di Finance TV. Dadah!